Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai playlist baru terkait dengan React.js. Kita akan belajar terkait dengan React Hook. Agenda apa aja yang akan kita lakukan di tutorial kali ini? Yang pertama, kita akan belajar terkait apa itu hook. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan use state, use effect, kemudian use context, use ref, use reducer, use callback, use memo, dan kita juga akan mencoba membuat sebuah custom hook ya. Kebutuhan dasar yang harus teman-teman siapkan untuk mengikuti tutorial kali ini, teman-teman harus sudah menginstal Node.js. Kemudian teman-teman juga harus memiliki text editor seperti Visual Studio Code, Vim, Sublime, ataupun yang lainnya. Nah, di tutorial kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Apa itu hook? Hook adalah sebuah fitur baru yang ditambahkan pada React versi 16.8 yang memungkinkan kita untuk menggunakan state dan fitur-fitur React lainnya tanpa menulis sebuah kelas. Dengan menggunakan hook, kita dapat membuat komponen fungsional yang lebih ringkas, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali. Ada beberapa jenis hook yang disediakan oleh React seperti use state, use effect, use context, use ref, dan lain-lain. Setiap hook memiliki fungsi dan kegunaan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan kita. Nah, untuk rujukannya, teman-teman bisa mengunjungi React Dev ya. Kalau misalkan teman-teman buka, nah ini untuk dokumentasi lama. Nah, kalau dokumentasi lama, teman-teman bisa menggunakan react.js.org. Nanti untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, di sini kalau misalkan saya lihat lebih mudah ya dan lebih simpel karena lebih sederhana. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin melihat dokumentasi lebih lengkap, kunjungi yang versi terbaru yaitu dari react.dev. Ini juga sama, tetapi ini lebih lengkap dibandingkan yang versi sebelumnya. Aturan hook, ada 3 aturan ketika kita membuat hook. Hook hanya dapat dipanggil dalam komponen fungsi React. Kemudian hook hanya dapat dipanggil di tingkat atas komponen, didefinisikan di paling atas ya. Kemudian hook tidak bisa bersyarat, tidak bisa dipanggil di dalam sebuah kondisional ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan React Use State Hook. React Use State Hook adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk menambahkan variabel state ke dalam komponen fungsional React. State adalah data atau properti yang perlu dilacak dalam aplikasi. Dengan menggunakan useState, kita dapat membuat komponen yang memiliki state dinamis dan dapat berubah sesuai dengan interaksi pengguna. UseState menerima sebuah argumen, yaitu nilai state awal, dan mengembalikan sebuah array dengan 2 nilai, yaitu nilai state saat ini dan sebuah fungsi untuk mengubahnya. UseState dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti string, angka, boolean, array, objek, atau kombinasi dari semuanya. Kita juga dapat menggunakan lebih dari satu useState dalam satu komponen untuk melacak nilai-nilai state yang berbeda. Nah, untuk rujukannya, teman-teman bisa membuka React Dev Use State ya. Nah, kita akan membuat contoh sederhana ya untuk use state ini. Nah, teman-teman silahkan buka terminalnya. Nah, saya sudah membuat sebuah folder yaitu React Hook. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node.js versi 20.9. Kemudian saya menggunakan npm versi 10. Nah, di project kali ini kita akan menggunakan Yarn ya. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal Yarn, saya menggunakan Yarn versi 1.22.19. Nah, buat teman-teman yang ingin menginstalnya, tinggal gunakan npm, kemudian i, kemudian strip g, kemudian yarn, dan di sini tambahkan kalau ingin sama dengan versi saya ya, 1.22.19. Tinggal tekan enter. Jika sudah selesai, teman-teman sudah bisa menggunakan perintah yarn ya. Saya akan clear screen. Nah, kita akan membuat project React-nya menggunakan Vite ya. Saya akan ketikkan yarn create Vite. Kita akan membuat project React-nya menggunakan Vite.
Nah, di sini saya akan membuat project 01 React use state seperti ini ya. Saya akan pilih React, kemudian JavaScript. Nah, saya akan masuk ke direktori 01, kemudian saya akan ketikkan yarn. Oke, saya akan clear screen. Kemudian saya akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini ya. Saya akan pilih yes. Kemudian saya akan membuka terminalnya, Ctrl J. Kemudian saya akan menjalankannya dengan perintah yarn dev. Nah, kita akan buka, tekan Ctrl dan klik. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan untuk halaman awalnya seperti ini jika teman-teman berhasil. Nah, untuk latihan ini kita akan cleansing dulu beberapa item. Sebelum cleansing saya akan tambahkan dulu sebuah dokumen jsconfig.json. Ini untuk konfigurasinya. Nah, di dalam jsconfig saya akan tambahkan beberapa config. Nah, terkait ini sudah saya contohkan di beberapa tutorial sebelumnya ya. Jadi tidak akan mengulangnya lagi. Saya anggap teman-teman sudah paham kegunaannya dan pembuatannya ya. Kita akan tambahkan. Kemudian kita buka lagi folder src, kita akan cleansing app ini. Nah, di bagian yang import ini kita tidak pakai, kita akan hapus. Saya akan delete. Kemudian count ini juga saya akan delete. Kemudian di bagian div ini kita akan delete juga. Ini saya hapus sampai sini ya. Nah, kemudian saya akan isi dengan heading 1 hello world. Kita akan save. Oke, kemudian saya juga akan menghapus untuk CSS-nya. CSS-nya, kemudian ini juga saya akan hapus untuk index.css-nya. Kemudian pada main kita hapus juga untuk CSS-nya. Kita save. Nah, teman-teman bisa lihat lagi sekarang polosan ya. Hanya hello world seperti ini. Nah, kita akan tambahkan beberapa contoh. Kita pertama belajar terkait dengan basicnya dulu ya. Saya akan buat komponen di sini. Komponen. Nah, di dalam komponen saya akan membuat file basic ya. Kita coba contoh basic dulu. CSX. Kemudian saya akan mengetikkan RAFCE. Nah, terkait dengan snippet ini, saya sudah menginstal ekstensi untuk snippet React.js, yaitu React ES7, React Native Snippet ini ya. Teman-teman silakan install. Kalau sudah, teman-teman bisa menggunakan snippet ini. RAFCE tinggal di enter, maka basic untuk komponennya bisa langsung dibuatkan. Oke, saya akan hapus bagian import ini, tidak kita pakai. Nah, di bagian basic, kita akan menggunakan contoh sederhana untuk use state. Tadi sudah dijelaskan, state itu bisa kita panggil langsung ya. Kita akan mendapatkan dua buah return array. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah color, kemudian metodenya set color. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memanggil use state. Nah, use state kita bisa langsung import seperti ini. Saya akan kasih misalkan defaultnya adalah red. Ini untuk set defaultnya ya. Oke, kemudian di bagian returnnya saya akan buat sebuah fragment. Fragment itu sebuah tag kosong seperti ini ya. Nah, di dalamnya saya akan buat sebuah heading 1 misalkan ya. Saya akan kasih colornya di sini kita ambil dari color seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat sebuah tag div untuk merepresentasikan colornya ya. Saya akan tambahkan di sini style. Nah, kita akan kasih dari color. Tapi saya akan tambahkan di sini margin bottomnya saya akan kasih 20 aja.
Kemudian saya akan kasih width-nya. Saya kasih 100 ya. Kemudian height-nya saya akan kasih 100 juga. Kemudian background color-nya kita akan ambil dari background color. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita akan tambahkan sebuah button untuk set-nya. Saya akan buat button di sini, kemudian type-nya kita kasih button. Nah, kita akan tambahkan di sini on click. Ketika diklik, saya akan merubah colornya menjadi biru misalkan ya. Kemudian saya akan kasih nama di sini blue buttonnya. Saya akan duplicate. Nah, saya akan ubah di sini menjadi red untuk colornya, dan saya akan ubah namanya menjadi red. Kita save. Kemudian basic ini saya akan panggil ke sini ya. Saya akan panggil basicnya ke sini. Saya akan save. Kemudian kita coba lihat di sini ya. Nah, defaultnya ini sudah muncul ya, red. Kalau saya tekan blue, maka dia berubah menjadi blue dan teksnya juga berubah jadi blue. Red kita ubah balik lagi, blue. Nah, ini kita menggunakan state perubahannya ya. Nah, ini kunci materi kita terkait dengan use state ini. Ini contoh sederhananya. Kemudian kita juga bisa menggunakan state ini untuk tipe data macam-macam ya. Tadi ada string, kemudian ada juga array, ada juga objek. Kita coba di sini tipe data misalkan ya. .jsx, nah, rafce kita buat siak functionnya. Kemudian bagian yang tidak kita gunakan kita akan hapus. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah state. Saya akan buat sebuah konstanta. Misalkan brand. Nah, brand ini kita akan tambahkan metodenya set brand. Misalkan saya akan gunakan use state. Defaultnya adalah BMW. Misalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat lebih dari satu state. Saya akan buat misalkan model di sini. Kemudian saya memiliki set model. Nah, misalkan saya bikin X5 modelnya. Kemudian saya akan buat cons lagi. Saya akan buat year. Kemudian use state kita akan gunakan 2022. Saya akan buat lagi untuk color, misalkan defaultnya adalah red ya. Saya akan buat red. Ini untuk defaultnya. Nah, kemudian kita bisa ngerubahnya di sini. Kita buat sebuah metode di sini, misalkan set Ford. Nah, set Ford ini kita memiliki sebuah event. Kemudian kita kirimkan. Eventnya kita akan hilangkan perilaku biasanya ya. Kita gunakan prevent default. Kita hilangkan perilaku biasanya untuk nge-refresh misalkan ya. Set brandnya kita ubah jadi Ford. Kemudian modelnya misalkan Mustang. Tahunnya misalkan jadi 2020. Kemudian colornya jadi biru. Nah, ini untuk ngubahnya ya. Kemudian saya juga memiliki metode misalkan untuk set BMW. Ini kita sama ya, hilangkan prevent defaultnya. Nah, ini kita ubah lagi BMW X5 2022. Sekarang tinggal kita gunakan di sini. Saya akan gunakan kurung seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah fragment. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah heading 1 misalkan ya. Misalkan kita akan ambil dari brandnya, my brand seperti ini ya. Ini untuk menampilkan. Kemudian saya akan buat lagi di bawahnya sebuah paragraf. Nah, misalkan saya kasih colornya.
Nah, kemudian kita kasih model dan tahunnya. Seperti ini, kita akan tambahkan di sini sebuah button show misalkan Ford. Saya akan buat type-nya adalah button. Kemudian saya akan tambahkan on click. Kita panggil di sini set Ford-nya ya. Oke. Kita tinggal duplicate. Ini show BMW. Kita ganti metodenya adalah set BMW. Kita tinggal save. Sekarang kita bisa lihat lagi. Nah, ini tidak muncul karena belum kita panggil ya. Kita panggil lagi ke dalam apps ini. Saya akan tambahkan sebuah garis, kemudian saya akan ambil tipe data. Kita save. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Set Ford. Nah, ini Ford-nya BMW. Saya tambahkan untuk button. Nah, untuk warna kita tidak buat seperti yang atas ya, tapi secara penggunaan kita bisa sebenarnya. Tapi ini untuk blue, kemudian Mustang from 2020 kita bisa dapatkan ya. Ini juga bisa kembali. Nah, ini kita menggunakan beberapa tipe data ya. Ini ada string, kemudian ini ada number ya. Nah, ini kita bisa menggunakannya. Begitu pula kita juga bisa menggunakan objek. Misalkan kita buat sebuah file di sini object.jsx. Nah, RAFCE. Nah, di bagian yang atas saya akan hapus yang React-nya ini. Kita akan definisikan sebuah state object. Saya akan buat sebuah konstanta di sini. Tadi objek yang kita buat sebelumnya, komponen yang sebelumnya mewakili sebuah mobil ya. Kita bisa buat langsung objeknya di sini sebenarnya. Nah, use state-nya ini kita akan isi dengan defaultnya. Misalkan brandnya BMW, kemudian X5 2022, kemudian kita kasih warnanya adalah red. Ini adalah defaultnya ya. Nah, kemudian kita akan buat di sini sebuah konstanta untuk update color misalkan ya. Nah, update color seperti ini. Saya tinggal set car. Nah, kita tinggal isi aja. Misalkan saya akan coba cek dulu di sini untuk yang sebelumnya apa. Prep state-nya prep state. Dan dari prep state ini kita baru akan melakukan return. Kita akan cek jika prep state colornya adalah, saya akan kasih blue saja dulu ya. Blue, kita akan ubah returnnya, kita ubah jadi red ya. Kalau misalkan bukan, kita akan langsung returnkan blue seperti ini ya. Ini untuk update color, jadi supaya berubah-berubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita akan coba gunakan fragment lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan heading 1 my, misalkan saya akan ambil car brandnya. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini sebuah div yang menampilkan warna ya. Div seperti ini. Di dalamnya saya akan tambahkan style. Nah, seperti ini. Car colornya kita simpan. Kemudian di bawahnya saya akan tambahkan sebuah paragraf. Ini color, kemudian modelnya ya. Kemudian saya akan tambahkan button untuk setnya. Saya akan buat button, type-nya adalah button.
On kliknya kita akan ubah set color, misalkan seperti ini. Kita tinggal buat tutup buttonnya. Oke, ini set color, kemudian brand sudah kita buat. Nah, state yang kita buat berupa objek. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini belum kita panggil ya. Kita masuk ke app lagi. Saya akan tambahkan sebuah garis. Kemudian saya akan panggil objeknya ke sini. Kemudian saya save. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini defaultnya merah. Kita klik berubah jadi biru. Klik lagi jadi merah. Nah, jadi ini bisa kita pilih sesuai dengan action yang kita lakukan. Dan ini kita lakukan dengan menggunakan state. Nah, state-nya berupa objek. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan use effect di React Hook. Apa itu use effect? Use effect adalah hook bawaan React yang memungkinkan kita untuk melakukan efek perubahan di komponen fungsional. Efek perubahan adalah tindakan yang berinteraksi dengan sesuatu di luar aliran rendering langsung komponen React. Seperti pengambilan data, langganan ini subscriber ya. Kalau misalkan dia ada perubahan, kita mendapatkan update-nya. Kemudian manipulasi DOM secara manual, kemudian pengaturan timer, kemudian integrasi dengan pustaka pihak ketiga. Nah, supaya lebih jelas, nah kita akan membuat contoh untuk use effect ini. Saya sudah membuat project baru. Nah, terkait dengan membuat project baru, kita sudah contohkan di video pertama ya. Nah, ini kita akan coba buka dulu. Saya akan jalankan yarn dev. Dan kita akan buka. Nah, ini kita sudah buat defaultnya hello world, sudah kita cleansing juga ya. Jadi ini sudah kosong. Nah, kita akan tambahkan di sini satu folder baru untuk komponen. Nah, di dalamnya kita akan buat misalkan yang basic dulu ya, namanya basic use effect. Misalkan kita gunakan file JSX. Kemudian kita akan membuat basic React komponen RAFCE. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian atas ini akan saya delete, tidak digunakan ya. Nah, kita coba buat di sini sebuah state dulu. Saya akan buat sebuah konstanta. Kemudian saya akan buat count dan set count. Nah, ini kita akan use state. Nah, misalkan defaultnya adalah 0. Nah, di sini kita akan menggunakan use effect. Nah, seperti ini. Tinggal kita panggil, misalkan saya akan buat sebuah set timeout. Nah, seperti ini. Kita akan ubah count-nya, misalkan set count. Kita akan ambil count-nya, kemudian kita akan incrementalkan ya. Nah, untuk timernya kita akan tambahkan setiap 1000 milisecond ya. Nah, kita akan coba dulu. Kemudian di bagian headingnya kita akan ganti ini dengan misalkan render, kita kasih count-nya di sini. Kita kasih time. Nah, ini kita coba save. Dan kita coba tambahkan ini ke app. Kita tinggal ganti. Ini kita ganti dengan basic use effect. Nah, seperti ini. Kita tinggal save. Kita akan coba lihat. Nah, lihat dia jalan terus ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin dia hanya sekali saja, nah ini harus diubah ya. Jangan seperti tadi kita tidak menambahkan batasan. Nah, kita harus tambahkan, kalau misalkan akan sekali saja, tambahkan seperti ini.
Nah, fungsi dari ray ini menunjukkan ketika kondisi apa sebuah efek ini akan menerima respon. Kalau misalkan seperti tadi tanpa batasan, ya itu terus aja. Kita coba lihat. Nah, ini berhenti di 26 ya. Karena kita tadi, nah kalau misalkan ini hanya berhenti sampai 2 dan tidak berlanjut. Kalau seperti tadi dia akan berlanjut terus. Jadi kita bisa tambahkan kondisinya di sini ya. Ketika perubahan apa, dia akan menerima efeknya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita coba untuk sebuah efek yang bergantung dengan perubahan tertentu. Saya akan buat di sini misalkan basic bergantung. Nah, bergantung dengan kondisi tertentu. Saya akan buat lagi React basicnya ya. Dan di bagian awal kita akan buat lagi sebuah state. Ini saya akan buat sebuah konstanta. Saya akan buat count. Kemudian di sini set count. Dan saya akan tambahkan use state 0 misalkan defaultnya. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta lagi di sini calculation misalkan calculation, kemudian saya akan buat set calculationnya 0. Di sini kita akan tambahkan use effect seperti ini. Kita akan set calculation. Ini kita akan gunakan sebuah arrow. Kita akan mengambil count yang dikali dengan 2. Nah, ini kita akan terima perubahannya ketika count ini menerima perubahan. Maka efeknya akan berjalan. Ini yang disebut dengan efek bersyarat ya. Tergantung. Jadi tergantung dari perubahan yang kita definisikan di dalam array ini. Kemudian kita akan gunakan fragment di sini. Seperti ini. Saya akan coba buat sebuah paragraf. Saya akan definisikan count-nya di sini. Kemudian kita akan cetak count. Kita tutup. Nah, kemudian saya akan buat sebuah button lagi di dalamnya ya. Saya akan buat button ini untuk tambah misalkan. Saya akan tambahkan di sini type-nya adalah button. Kemudian ketika on click kita akan buat sebuah event set count ya. Kita akan buat event set count. Nah, set count ini kita akan isi dengan C, kemudian C ini kita akan incrementkan seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan coba tambahkan paragraf lagi untuk calculation. Kita akan save. Kemudian kita akan panggil ke apps ini. Saya akan buat sebuah garis. Dan saya akan basic bergantung. Panggil ke sini ya. Kita save. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini kita akan klik. Nah, ini bergantung ya. Jadi perubahan yang terjadi pada komponen lainnya ini bergantung pada perubahan lainnya. Contohnya ini ya, bergantung. Nah, yang ikut berubah di sini untuk count-nya. Jadi ketika count-nya ini mengalami perubahan, maka dia ikut berubah. Nah, ini calculation-nya ikut berubah. Kita coba ya, kita lihat. Kita tambahkan lagi. Oke, ini dia ngikut berubah. Tuh. Oke, itu contoh untuk efek yang bergantung. Kemudian kita juga terkadang memerlukan
untuk clean up ya, supaya tidak ada kebocoran memori. Saya coba contohkan clean effect JSX. Kita RAFCE dulu untuk membuat React komponennya. Kemudian kita hapus bagian sininya. Kita buat misalkan saya buat sebuah konstanta, kemudian count, kemudian set count. Nah, kita akan use set, kita kasih 0 dulu defaultnya. Ini saya akan memanggil use effect. Nah, use effect-nya ini kita buat sebuah timer misalkan ya. Sebuah timer ini kita akan ambil dari set timeout yang kita buat dari set count. Nah, kita akan count-nya tambahkan dengan 1. Ini intervalnya adalah 1000 di second. Nah, setelah ini berjalan, kita akan returnkan dan kita akan reset ya. Returnkan. Ini kita akan clean timer, clear ya, clear timeoutnya. Kita akan ambil timernya. Oke, dan di sini kita akan jalankan sekali saja, akan seperti ini ya. Kita tinggal panggil ke dalam sini. Saya akan buat sebuah fragment lagi. Dan saya akan buat sebuah heading 1. Akan I have render read. Saya akan kasih count time. Saya save. Kemudian kita akan panggil ke dalam app sini. Kita buat sebuah garis. Kemudian kita akan ambil clean effect, kita save. Kita bisa lihat ini sekali saja dan langsung di clean. Sekarang kita akan belajar terkait dengan React use context. Apa itu use context? Use context merupakan hook bawaan React yang memungkinkan komponen untuk mengakses nilai konteks tanpa perlu diteruskan melalui props secara manual. Konteks menyediakan cara untuk berbagi data secara global di seluruh aplikasi Anda tanpa perlu props drilling. Kasus penggunaan umum, berbagi tema, membuat konteks untuk tema aplikasi agar dapat diakses oleh semua komponen. Berbagi data global, berbagi data yang dibutuhkan banyak komponen di seluruh aplikasi, seperti out, state, atau pengaturan pengguna. Menghindari prop drilling, mencegah perlunya meneruskan prop melalui banyak tingkatan komponen untuk data, digunakan jauh lebih di bawah pohon komponen. Jadi ini akan merepotkan ketika sudah memiliki struktur, file, dan hierarki yang cukup jauh ya. Hal yang perlu diperhatikan, gunakan konteks dengan bijak karena penggunaan berlebihan dapat membuat aplikasi lebih sulit dipahami dan dikelola. Pertimbangkan state management library seperti Redux jika Anda perlu mengelola banyak state secara global. Pastikan untuk memperbaharui nilai konteks dengan benar untuk memicu render ulang komponen yang menggunakannya. Nah, supaya lebih jelas terkait dengan konteks, kita akan buat contohnya ya dengan tanpa konteks dan dengan konteks. Nah, saya sudah membuat sebuah project baru React. Ini sama cara buatnya dengan video pertama ya. Kita membuat project menggunakan feed, kemudian kita melakukan cleansing. Nah, saya akan coba buka terminalnya dan saya akan jalankan yarn dev. Nah, ini masih kosong ya. Kalau misalkan kita buka, nah di sini muncul hello world dan ini dari kosongan project yang sudah kita buat. Nah, saya akan membuat sebuah folder baru untuk komponen. Nah, komponen ini kita akan isi dengan beberapa komponen. Pertama kita akan buat contoh.
mengirimkan props dengan banyak hierarki dan kita akan memunculkannya di props yang terakhir, di hierarki yang terakhir. Saya akan membuat sebuah komponen 1. Kemudian saya akan buat lagi komponen 2. Misalkan ya. Kemudian saya akan buat lagi komponen 3. Kemudian saya akan buat lagi komponen 4. Nah, kita akan mulai dari komponen 4. Nah, komponen 4 ini misalkan kita akan gunakan untuk memunculkan. Kita gunakan RAFCE, kita buat React komponen ya, basicnya. Kita hapus. Nah, misalkan kita akan mengirimkan sebuah data user. Nah, kita kirimkan menggunakan props. Maka di sini kita harus definisikan komponen 4. Kemudian prop type-nya kita harus definisikan. Misalkan user tipenya adalah prop type-nya string dan kita harus import prop type-nya seperti ini. Nah, user ini misalkan saya akan menggunakan fragment di sini ya. Sini, kemudian ini akan saya naikkan. Saya akan tambahkan di sini untuk memunculkannya heading 1 misalkan ya. Heading 1 ini untuk memunculkan. Di sini kita akan gunakan backtick misalkan hello dan kita akan ambil nama usernya. Nah, sederhana sini aja. Kemudian komponen 4 ini akan kita panggil ke komponen 3. Kita buat RAFCE. Nah, kita hapus. Nah, kemudian sini kita kirimkan lagi parameter di komponen 3 ya. Nah, kita masukkan lagi ke sini user dan juga type-nya. Nah, komponen 3 prop type-nya kita gunakan string dan kita akan import prop type-nya ke sini. Nah, karena di sini tidak kita butuhkan untuk menampilkan, kita bisa langsung panggil aja komponen 4. Nah, kita kirimkan ke komponen 4 dengan usernya adalah user. Ini kita harus menggunakan fragment ya. Nah, seperti ini karena tidak bisa dua komponen seperti ini. Kita save. Ini di komponen ketiga. Nah, komponen ketiga ini akan kita panggil juga ke komponen yang kedua. RAFCE. Nah, ini kalau tanpa konteks ya, kita bisa dengan seperti ini. Kita delete. Nah, kemudian di komponen 2 ini kita akan buat juga untuk props-nya ya. Kita buat user lagi. Dan kita akan definisikan komponen 2 prop type-nya user string dan kita akan import kembali prop type-nya. Nah, di sini kita tinggal panggil komponen 3. Nah, dan kita kirimkan usernya. Ini kita sama gunakan fragment ya. Nah, ini kita geser ke atas. Dan kita save. Ini komponen 2. Nah, komponen 2 kita panggil lagi ke komponen yang 1. Nah, di komponen 1 inilah kita akan melakukan perubahan ya, RAFCE lagi. Nah, di sini kita akan gunakan beberapa. Ini kita hapus. Ini sama, kita akan kirimkan juga dari pemanggilnya. Ini kita kirimkan user dan kita juga harus definisikan type-nya ya. Seperti ini, dan kita juga harus import untuk prop type-nya. Nah, di sini kita coba gunakan misalkan cons. Saya akan buat di sini user, kemudian set user. Kita akan gunakan use state. Kita akan defaultnya string kosong.
Ini saya akan gunakan use effect. Kita akan ambil set user, kita ambil dari user. Kita akan lakukan perubahan ketika usernya berubah, misalkan ya. Nah, ini baru kita akan panggil komponen 2 dan kita kirimkan usernya. Komponen 2-nya belum kita panggil. Komponen 2-nya kita panggil, kita buat lagi di sini fragment dan kita naikkan juga ke sini. Nah, ini user. Nah, ini karena sama kita ganti USR aja ya. Karena ini tidak boleh sama. USR dan ini kita ganti USR. Nah, supaya dia memanggil dari data yang berbeda ya. Jadi ini kita gunakan USR. Ini juga USR. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan panggil komponen 1 ini ke dalam app di sini. Hello world-nya akan kita hapus. Kita akan ambil komponen 1. Nah, seperti ini. Tinggal kita kirimkan. Misalkan USR-nya kita isi dengan pojok kode. Nah, seperti ini. Bisa juga kalau misalkan teman-teman mau dibuat sebuah variabel juga bisa ya di sini. Misalkan const name misalkan pojok kode seperti ini, dan kita tinggal panggil ke sini. Kita gunakan name-nya. Kita save. Kita bisa lihat komponen 1. Nah, misalkan kita coba tambahkan di komponen 1 untuk tampilnya ya. Kita di sini misalkan kita tambahkan untuk heading 1 hello juga di sini. Supaya nanti kelihatan. Tuh. Ini tapi jadinya malah bawah ya. Kita sajalah. Nah, jadi kita mengirimkan data ke yang paling akhir yaitu komponen 4 dari yang pertama. Nah, ini kita kirimkan menggunakan cara manual ya. Kita menggunakan props. Nah, seperti ini terus bertahap dari app ke komponen 1, ke komponen 2, ke komponen 3 dan ke komponen 4. Nah, ini akan sangat menjadi masalah ketika aplikasi teman-teman semakin besar ya. Nah, kita bisa menggunakan konteks. Nah, kita akan coba buatkan solusinya. Misalkan ini saya akan buat sebuah folder baru namanya konteks. Nah, konteks ini kita akan buat user konteks misalkan ya. Saya akan buat filenya user context.js. Kita bisa menggunakan JS saja karena tidak untuk modifikasi view ya. Ini saya akan ekspor sebuah konstanta. Misalkan user context. Nah, user context ini saya akan ambil dari create context. Nah, kita akan import create context-nya. Terus seperti ini aja. Nanti konteks ini kita gunakan di yang ngirim dan juga yang nerima. Nah, konteks sudah kita buat, kita balik lagi komponen. Misalkan komponennya juga sama, ada 4 ya. Kita kasih nama misalkan solusi 1 JSX, kemudian solusi 2 sampai 4. Solusi 2 dot JSX, kemudian solusi 3 dot JSX, kemudian solusi 4.jsx. Nah, ini ya. Kita akan gunakan di solusi 1 ini. Nah, di solusi 1 kita buat RAFCE-nya, FCE. Nah, di solusi 1 kita buatkan yang mirip dengan yang komponen 1 ya. Saya akan buat konstanta untuk user. Ini ada set user. Kemudian defaultnya kita akan gunakan use state.
Misalkan kita kasih kosong seperti ini ya. Nah, kemudian kita gunakan use effect juga. Di sini saya akan gunakan set user. Nah, kita akan ambil dari USR. Ini juga saya akan ambil dari USR-nya, kita kirimkan di sini sebagai USR. Nah, seperti ini kita tinggal tambahkan sebuah solusi, use-nya prop type-nya. Kita akan import prop type-nya. Oke, ini ya, user kita kirimkan. Nah, di sini yang berbeda kita akan menggunakan konteks. Nah, kita tinggal panggil di sini. Kita tadi memiliki user konteks. Nah, ini kita import ke sini user konteksnya. Kemudian provider. Nah, kita tambahkan value-nya apa? Yang mau kita kirimkan value-nya adalah user. Nah, di sini kita tinggal buat tutup dari konteks providernya. Misalkan yang mau kita panggil ini H1-nya, misalkan kita ganti dengan H1 dah ya. Saya ganti dengan H1, ini saya gunakan backtick. Hello user misalkan ya. Ini. Nah, kita solusi 2-nya ini belum dibuat ya. Misalkan RAFCE. Nah, solusi 2-nya cukup seperti ini aja. Kita tinggal save. Kita solusi 2-nya tinggal tambahkan ke sini. Nah, tadi solusi 1 provider kita tinggal panggil solusi 2. Nah, panggil ke sini aja, solusi 2. Kemudian di solusi 2, misalkan kita akan memanggil solusi 3. Berarti solusi 3-nya kita harus definisikan RAFCE. Kita akan escape. Kita delete. Ini solusi 3. Nah, di solusi 2, nah, kita tinggal panggil. Nah, karena tadi sudah kita kirimkan ya solusi 2-nya. Solusi 2 kita tinggal panggil solusi. Kita buat sebuah fragmen dulu. Kita buat return. Ini kasih kurung. Kemudian kita buat fragmen seperti ini. Dan ini kita geserkan ke dalam. Dan kita save. Nah, baru kita panggil di sini ya. Solusi ini ada di posisi solusi 2, kita panggil solusi 3. Langsung aja seperti ini, tidak perlu bikin apa-apa lagi. Di solusi 4 kita panggil dan buat ya. Nah, di solusi 4 RAFCE ini baru kita definisikan konteksnya. Karena di solusi 4 ini kita akan buat ya. Jadi kita tinggal buat saja sini sebuah konstanta, misalkan user. Kita ambil dari use konteks. Nah, konteksnya kita akan ambil dari user konteks. User konteks yang tadi kita buat ya untuk menghubungkan. Jadi di sini solusi 4-nya kita buat sebuah fragmen lagi. Kita naikkan yang ini. Dan di dalamnya kita tinggal buat aja heading 1. Hello user. Mirip dengan yang tadi ya. Nah, ini tinggal kita panggil ke solusi 2. Ini kita buat kurung. Kemudian tutup kurung. Kita turunkan, kemudian kita buat sebuah fragmen, kita naikkan, dan ini kita panggil solusi 4. Kita tutup, kita save. Nah, solusi 1-nya ini belum kita panggil ya, kita akan panggil ke sini.
Kita akan buat sebuah garis. Kemudian saya akan panggil solusi 1. Kemudian usernya kita tambahkan. Kita save. Sekarang kita lihat. Tuh. Ini yang tadi ya pojok kode, dan ini yang kita menggunakan konteks. Ini hasilnya sama keluarannya. Tapi dengan menggunakan konteks kita bisa langsung mengirim ke tujuannya ya. Ini dari sini kita di solusi 1 definisikan konteks providernya. Kemudian isinya adalah ini. Nah, ini ketika dipanggil di bagian akhirnya, nah ini bisa kita dapatkan langsung ya seperti ini. Tanpa kita tambahkan di 3 sebuah props ini. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan React useRef. Apa itu React useRef? UseRef merupakan hook bawaan React yang memungkinkan Anda untuk membuat ref atau reference yang dapat menyimpan nilai mutable atau dapat diubah di antara render ulang komponen. Ref berbeda dari state karena perubahan ini atau ref tidak memicu render ulang komponen. Hal yang perlu diperhatikan, ref tidak dimaksudkan untuk menyimpan state yang mempengaruhi rendering. Gunakan state untuk itu. Ref berguna untuk berinteraksi dengan elemen DOM atau menyimpan nilai yang tidak langsung mempengaruhi tampilan UI. Nah, supaya lebih jelas, kita akan membuat contoh sederhana. Silakan teman-teman buka lagi projectnya dan create project React-nya sama dengan contoh di project pertama kita. Saya akan buka terminal kembali dan saya akan menjalankan dengan yarn dev. Ini tampilan awalnya adalah hello world yang sudah saya cleansing. Nah, saya akan membuat komponen baru di src ini. Buat folder. Saya akan buat komponen. Kemudian saya akan buat komponen 1 CSX. Nah, dalam komponen 1 saya akan mendefinisikan RAFCE seperti ini ya. Kemudian saya akan hapus yang React-nya tidak kita gunakan. Nah, di bagian awal kita akan definisikan sebuah state. Saya akan buat sebuah konstanta. Saya buat input value, kemudian di sini ada set input value. Nah, ini kita akan gunakan use state. Defaultnya adalah string kosong seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan sebuah count. Count ini kita gunakan use ref. Nah, kita panggil. Nah, seperti ini useRef ya, mirip dengan useState, bisa dengan hook seperti ini. Kita isi dengan 0 ya defaultnya. Nah, di sini kita akan panggil useEffect. Kemudian ketika perubahan count ini kita akan ambil, karena count ini memiliki current, kita akan ambil current. Kemudian count currentnya kita akan tambahkan dengan 1. Nah, jadi dia nanti seperti ini, dan ini akan saya tambahkan ya di bagian returnnya sebuah fragment ini ya. Saya akan tambahkan sebuah input type-nya saya akan buat teks, kemudian saya akan tambahkan value-nya. Saya akan ambil dari input value. Kita akan set input value dengan mengambil target value-nya. Di sini saya akan tambahkan sebuah heading 1, render count. Ini saya akan munculkan render count-nya ya. Untuk count dan ambil count current. Ini kita tambahkan fragment. Kita geser. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil ini ke apps ini. Saya akan ambil yang ini. Ini komponen 1, kita panggil ke sini ya. Kita save.
Sekarang kita bisa lihat, misalkan saya akan masukkan di sini, tuh, dia langsung ya berubah terus sesuai dengan perubahannya. Ini kita kurangi, dia juga terus nambah. Kita tambah, dia nambah lagi. Nah, ini kita buat dengan menggunakan ini ya, use ref. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan coba contohkan lagi yang lain. Kita akan buat sebuah komponen 2. Komponen 2 JSX, kemudian RAFCE. Kita buat seperti ini. Kita akan delete yang tidak dipakai. Ini saya akan buat untuk mengakses elemen DOM misalkan ya. Kita buat sebuah konstanta input elemen. Nah, input elemen ini kita akan gunakan use ref seperti ini. Use refnya kita kosongkan aja. Nah, kemudian kita akan buat sebuah konstanta, misalkan fokus input ya. Nah, fokus input ini akan memanggil sebuah arrow function. Nah, kita akan ambil dari input elemen, kemudian current kita ambil fokusnya. Nah, di sini kita akan buat sebuah fragment. Kemudian kita akan buat sebuah input tipenya teks. Nah, seperti ini. Saya akan langsung tambahkan ref di sini. Ref, kita tinggal input elemennya tambahkan ke dalam refnya. Ini saya akan buat sebuah button. Ketika on click, kita akan mendapatkan fokus ya. Fokus inputnya kita panggil. Kita save, kemudian kita panggil ke sini. Saya akan buat sebuah garis. Kemudian saya akan panggil komponen 2-nya ke sini. Saya akan save. Coba lihat. Saya akan klik. Nah, maka dia inputnya menjadi fokus. Ini kita menggunakan ref ya. Kita klik. Tuh, kita mendapatkan fokusnya. Oke, ini contoh kita menggunakan ref untuk mengakses DOM ya. Nah, kita akan coba contohkan lagi yang ketiga untuk melacak perubahan state. Nah, kita buat contoh 3, komponen 3 misalkan ya. Kita akan buat react komponen lagi. Kemudian kita akan hapus yang tidak dipakai. Di sini saya akan buat sebuah konstanta, misalkan input value ya, input value. Kemudian saya akan set input set input value. Kita akan gunakan use state. Defaultnya adalah kosong seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta previous input value. Previous input value. Nah, kita akan ambil dari use ref. Nah, seperti ini. Dan defaultnya adalah kosong, string kosong seperti ini previousnya ya. Oke, kita akan gunakan use effect. Nah, ketika kita panggil previous input value, nah kita akan ambil current-nya, kemudian kita akan ambil dari input value. Seperti ini. Dan use effect ini akan berpengaruh ketika ada input value. Nah, di bagian komponennya kita akan buat sebuah fragment. Nah, di sini saya akan buat sebuah input tipenya teks. Saya tidak menggunakan name dan juga ID-nya. Saya akan langsung di sini value-nya. Kita akan ambil dari input value, kemudian on-chain-nya kita akan ambil set input value, dan kita ambil dari targetnya, seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah heading 2 di sini, current value-nya. Current value misalkan ya. Kita akan ambil dari input
value. Kemudian untuk previous value-nya kita akan ambil dari previous value. Kita save. Ini kayaknya kurang, ini kurung awalnya dan ini kurang kurung tutupnya. Nah, kita save. Karena kita panggil lagi ke apps ini, kita akan buat garis, kemudian akan ambil komponen 3 ini ya, dan kita save. Nah, kita lihat di sini misalkan 2. Nah, sebelumnya apa? Dia ngikutin ya, 8, sebelumnya 4, 9, sebelumnya 8, 0, sebelumnya 9. Terus, nah ini kita menggunakan useref untuk melacak ya. Kita gunakan untuk melacak perubahan pada state. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu contoh sederhana untuk useref. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan React Use Reducer. Apa itu Use Reducer? Use Reducer merupakan hook bawaan React yang menawarkan cara alternatif untuk mengelola state di komponen fungsional. Terutama berguna ketika Anda memiliki state yang kompleks dengan banyak bagian yang saling berhubungan. Atau ketika Anda ingin menerapkan logika pembaharuan state yang lebih terpusat. Hal yang perlu diperhatikan, reducer harus murni, artinya hanya bergantung pada state dan action saat ini dan tidak boleh memiliki efek samping atau use effect ya. Use reducer bisa lebih rumit untuk dipahami daripada use state untuk state sederhana. Pertimbangan library manajemen state seperti Redux untuk aplikasi yang sangat besar dengan banyak state yang tersebar. Nah, sintak dasar untuk use reducer akan menerima 2 parameter, yaitu reducer dan juga initial state. Nah, supaya lebih jelas kita akan membuat contoh sederhana. Silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya dan buat project baru menggunakan Vite ya. Nah, sama dengan video awal untuk membuat projectnya. Saya akan membuka terminalnya. Saya akan menjalankan yarn dev. Nah, saya sudah membuat basic hello world ya. Sudah di cleansing juga. Nah, ini hello world muncul karena sudah dibersihkan. Di sini hanya hello world. Nah, kita akan buat komponen baru. Saya akan buat folder komponen. Kemudian dalam komponen saya akan buat komponen 1 dalamnya ya. Komponen 1.jsx. Kemudian kita akan membuat sebuah React function RAFCE. Nah, saya akan hapus bagian React-nya, tidak kita pakai. Nah, di sini saya akan coba membuat contoh menggunakan reducer ini. Kita untuk to-do list ya. Saya akan buat sebuah konstanta. Saya buat objek dulu untuk inisial to-do-nya. Nah, inisial to-do-nya kita buat sebuah array. Nah, array objek ya. Isinya memiliki ID misalkan 1. Kemudian title. Nah, title-nya misalkan saya akan kasih to do 1. Kemudian di sini complete. Nah, complete-nya misalkan false. Kita akan buat yang objek lainnya. Misalkan saya akan buat ID 2 dan juga false. Kita bikin 2 aja untuk contoh kali ini ya. Saya akan buat lagi di sini untuk reducernya. Saya akan buat sebuah konstanta reducer. Nah, reducer ini saya akan kirimkan 2 buah parameter, yaitu add kemudian action. Nah, kita akan buat menjadi arrow function seperti ini. Saya akan buat menjadi switch. Nah, di sini ada action type-nya. Kita akan ambil action, kemudian type-nya. Nah,
Kemudian di sini saya akan buat sebuah cache ya. Misalkan saya akan buat cache complete. Nah, saya akan buat cache complete. Kemudian ini akan saya returnkan sebuah state yang akan map dari to do ya. Kita cari di sini. Kita akan cek jika kita akan cek jika to do dot id sama dengan action id, maka kita akan returnkan to do yang complete statusnya ya. Dan kalau misalnya tidak complete, kemudian kita akan returnkan to do-nya. Kemudian kita akan buat defaultnya ini returnkan state. Kita save, ini masih error karena belum kita gunakan ya. Nah, kita tinggal buat di sini sebuah konstanta. Saya akan buat to do-nya, kemudian saya akan buat dispatch. Nah, di sini kita akan menggunakan use reducer. Kita gunakan use reducer. Kita ambil reducernya, kemudian inisial to do-nya kita panggil. Nah, kita akan buat di sini untuk handle-nya. Kita akan buat sebuah konstanta handle complete. Nah, handle complete ini kita akan menerima parameter to do-nya. Kemudian kita akan panggil dispatch-nya. Nah, kita akan ambil kalau misalkan complete ID-nya, kita akan masukkan to do ID seperti ini. Di dalam komponennya kita akan tambahkan use effect di sini ya. Use effect, saya akan console log to do-nya. Dan ini akan berubah ketika menerima to do-nya berubah. Ini untuk view-nya kita akan buat sebuah fragment. Kemudian di dalamnya kita buat to do-nya. To do-nya kita akan map dengan to do. Dan saya akan returnkan. Berarti kalau misalkan return ininya kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal. Kita akan returnkan misalkan div ya. Div ini saya akan kasih key-nya misalkan to do ID. Kemudian kita kasih tutup div-nya. Nah, di dalamnya saya akan buat sebuah input tipenya checkbox. Nah, ketika cek kita akan ambil to do complete on change. Kita akan ambil handle complete to do. Kemudian saya akan set supaya agak rapih ya. Di bawahnya saya akan buat sebuah span untuk ngambil title-nya. To title seperti ini ya. Nah, kita tinggal panggil komponen ini ke apps ini. Keyword-nya kita hapus, kita ambil komponen 1. Komponen 1 kita save. Sekarang kita bisa lihat. Nah, kita akan lihat inspect dulu di sini ya. Saya akan konsol dan saya akan taruh di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan besarkan Ctrl++. Ini kalau misalkan kita clear dan kita checklist dia masuk. Nah, statusnya ini true untuk yang pertama. Kita checklist lagi. Nah, ini jadi true dua-duanya. Kalau kita uncheck, nah ini jadi berubah false lagi. Kita uncheck lagi. Ini jadi berubah false semua. Nah, ini kita menggunakan
ini ya, kita menggunakan reducer. Ini contoh sederhananya seperti ini. Aktualnya kita sudah pernah contohkan ketika kita membuat sebuah action CRUD ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk use reducer. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan React use callback. Apa itu use callback? Use callback adalah hook bawaan React yang memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang di memoize atau di catch di antara render ulang komponen. Salah satu alasan penggunaan use callback adalah untuk mencegah komponen di render ulang kecuali props-nya telah berubah. Hal yang perlu diperhatikan, fungsi yang di memoize hanya akan dirender ulang jika salah satu dependensinya berubah. Jangan gunakan use callback untuk fungsi yang perlu dirender ulang setiap kali komponen dirender ulang. Nah, supaya lebih jelas kita akan buat contoh projectnya ya. Nah, silakan teman-teman buat project sederhana menggunakan Vite ya. Saya sudah membuatnya sama dengan project awal yang pernah kita buat sebelumnya. Saya akan jalankan menggunakan yarn dev. Kita akan buka. Ini basic hello world yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan buat komponen baru di folder src. Komponen. Nah, kemudian saya akan buat dua buah komponen. Pertama, saya akan buat todo.jsx. Kemudian yang kedua, saya akan membuat file komponen 1.jsx. Nah, todo ini kita akan isi dengan sebuah komponen sederhana untuk todo. Kita panggil. Oke. Kemudian yang React-nya ini akan kita hapus. Ini saya akan kasih dulu keterangan ketika dia di render ya. Saya akan buat sebuah console.log. Misalkan ini nanti kita gunakan sebagai child. Child misalkan render. Ini untuk mengetahuinya ya. Nah, kemudian ketika di render kita akan kembalikan dia. Nah, di sini parameter ya, kita todo-nya kita kirimkan, kemudian add todo-nya juga ini kita kirimkan todo dan add todo-nya. Kemudian di sini kita akan definisikan untuk prop type-nya, prop type-nya. Kita akan definisikan pertama todo. Todo ini kita akan gunakan prop array ya. Prop type-nya kita gunakan array. Oke, kemudian yang kedua kita akan gunakan prop type-nya function. Nah, ini harus kita import. Kita akan import dan prop type-nya kita definisikan aja. Prop type from prop type seperti ini. Nah, di dalam return-nya kita akan buat sebuah fragment seperti ini. Dan saya akan buat heading 2. Ini my todo misalkan ya. Dan bawahnya saya akan loop todo-nya. Todo-nya akan kita map, kemudian nanti menghasilkan todo, kemudian index. Saya akan returnkan sebuah paragraf, ada index dan juga todo-nya. Dan di sini saya akan tambahkan sebuah button untuk add todo-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk komponen todo. Kemudian dalam komponen 1 kita akan buat lagi untuk memanggilnya ya. Kita buat ya komponennya.
Dan ini kita hapus. Ini kita akan buat sebuah state baru. Kita buat sebuah konstanta untuk count misalkan ya. Dan di sini kita buat set count. Saya akan gunakan use state, defaultnya adalah kosong. Dan saya akan buat lagi sebuah konstanta. Ini to do-nya. Kemudian saya akan buat set to do-nya. Ini kita akan buat dari state dengan isinya adalah array kosong. Oke, saya akan buat sebuah konstanta untuk increment. Increment ini sebuah function. Kita akan buat set count-nya. Kemudian ini kita ambil parameternya C misalkan. Kita akan incrementkan seperti ini. Dan saya juga akan tambahkan sebuah metode const add to do. Nah, ini kita akan gunakan use callback ya, use callback. Nah, disinilah kita akan menggunakannya ya. Kita akan menggunakan set to do. Kita akan ambil T, kemudian T-nya ini kita akan tambahkan new to do. Nah, ini kita bergantung ke to do-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di sini terjadi error seperti ini, teman-teman bisa tambahkan untuk sline-nya ya. Nah, di dalam sline ada yang bisa kita ignore. Nah, dalam sline-nya kita akan tambahkan di sini allow, kita akan ignore, kita transpiler name-nya ya, kita tambahkan di sini. Ini kita save supaya, nah ini to do-nya ini tidak error ya. Sebenarnya ini tidak error, tapi kita belum menggunakannya to do-nya kan. Kita akan buat fragment di sini. Nah, kemudian di sini kita akan panggil to do-nya, to do yang dari tools to do. Kita akan kirimkan to do-nya, kemudian add to do-nya. Saya akan buat sebuah garis. Kemudian saya akan buat sebuah div di sini. Saya akan buat count, kita akan ambil dari count. Oke, kemudian saya akan tambahkan sebuah button. Nah, buttonnya ini kita akan gunakan untuk nambah ya. Nah, saya akan tambahkan on click, kita akan incrementkan. Kita save. Ini komponennya tinggal kita panggil ke dalam F1 ya. Kita panggil ke sini komponen 1. Nah, kita panggil ke sini, kita save. Sekarang kita akan mencobanya, kita buka. Nah, kita akan coba inspect ke sini ya. Kita konsolnya buka, kita akan hapus. Saya akan refresh ulang. Nah, kita akan klik to do, lihat di sini child rendernya bekerja ya. Ini juga kita klik child rendernya juga bekerja. Hal yang ini kita menggunakan callback dan yang ini tidak. Nah, supaya ini tidak ikut ke render, kita tambahkan memo di sini ya. Kita tambahkan memo, kemudian kita import memonya. Kita panggil seperti ini, use memonya. Kita save dan kita render ulang. Kemudian kita coba. Nah, ini to do-nya ke render. Ketika ini kita tambahkan, ini tidak merender. Jadi kita ketika klik to do aja yang di render. Oke, itulah contoh kita menggunakan use callback ya. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan React Use Memo. Apa itu React Use Memo? Use Memo adalah hook yang powerful dalam React yang memungkinkan Anda untuk meng-catch nilai yang dihitung. Apa itu memoization? Secara sederhana, memoization adalah
menyimpan hasil perhitungan yang ekspensif atau memakan waktu untuk digunakan kembali nanti. Dengan use memo, Anda dapat menghitung nilai yang kompleks atau berat hanya sekali di setiap render. Menyimpan hasilnya untuk akses dan reuse nanti. Ini dapat meningkatkan performa aplikasi Anda dengan menghindari perhitungan ulang yang tidak perlu. Hal yang perlu diperhatikan, hanya gunakan use memo untuk perhitungan yang ekspensif dan kompleks. Jangan terlalu sering menggunakan use memo karena dapat membuat kode Anda lebih tidak mudah dipahami. Pastikan dependensi array lengkap dan akurat untuk menghindari memoize nilai yang tidak tepat. Nah, supaya lebih jelas, kita akan coba buat contoh sederhana ya. Silakan teman-teman buat lagi projectnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat project React kosong. Saya akan membukanya dengan menggunakan yarn dev. Ini cara pembuatannya sama dengan project yang awal kita buat. Saya akan klik. Nah, saya sudah membuat basic hello world seperti ini. Kita akan membuat folder komponen baru di sini. Kemudian di dalamnya saya akan membuat dua buah komponen. Pertama, saya akan membuat without memo. Nah, ini supaya kita tahu ya dengan memo dan tanpa memo seperti apa bedanya. Oke, di sini saya akan membuat sebuah React komponennya. Kemudian yang atas saya akan hapus. Nah, pertama saya akan membuat sebuah function di sini. Saya akan buat sebuah konstanta, misalkan expensive calculation. Nah, expensive calculation ini kita memiliki parameter num, kemudian kita akan kirimkan 1 miliar looping ya. Nah, kita akan mengambil numnya dengan incrementalnya. Nah, ini kalau kita gunakan pasti akan sangat lambat ya. Kita panggil ke sini. Kita akan buat sebuah konstanta. Ini saya akan buat sebuah count, kemudian set count. Kemudian saya akan gunakan use state. Defaultnya adalah 0. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta to do. Saya akan buat set to do, use setnya kosong seperti ini. Kemudian saya akan buat lagi konstanta untuk calculation ya. Nah, kita akan gunakan expensive calculation count seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat sebuah metode increment. Nah, ini kita gunakan metode. Kemudian kita akan set count, kita akan ambil C, kemudian kita incrementalkan. Oke, kemudian saya akan buat lagi sebuah konstanta untuk to do-nya. Nah, kita akan set to do, new to do, seperti ini ya. Dan di komponennya kita akan returnkan sebuah fragment. Seperti ini, kemudian saya akan buat div. Saya buat heading 2, misalkan my to do. Kemudian di sini kita akan loop to do-nya. To do kita map, kemudian memiliki to do dan juga index. Kita akan returnkan sebuah paragraf memiliki key dan juga to do-nya. Kemudian kita tambahkan sebuah button, ketika diklik kita akan add to do. Nah, saya akan tambahkan sebuah baris baru. Kemudian saya akan buat lagi sebuah div. Nah, di sini kita gunakan untuk count ya. Count, misalkan kita ambil dari count. Kemudian saya akan tambahkan button untuk increment untuk menambah ya. Nah, di sini kita akan tambahkan heading 2 expensive calculation.
Kemudian kita akan mengambil calculation-nya. Oke, ini kita akan panggil ke dalam app. Nah, metode memo kita panggil, kemudian kita buat sebuah garis. Nah, saya akan buat satu lagi with memo .jsx. Nah, RAFCE. Oke, kemudian kita hapus yang tidak dipakainya. Nah, dalam with memo kita akan gunakan juga yang tadi ya. Function ini kita gunakan kembali, bisa kita copy, kita tambahkan ke sini ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan memo ya. Kalau di sini tadi tidak menggunakan, ini menggunakan. Saya buat sebuah konstanta count, kemudian set count, kita akan gunakan state. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat lagi sebuah konstanta to do. Kita gunakan state. Saya buat konstanta di sini untuk calculation. Nah, di sini kita akan tambahkan memonya ya. Nah, kita akan gunakan use memo seperti ini. Baru kita akan panggil expensive calculation-nya, count-nya, dan ini kita bergantung terhadap count. Nah, untuk yang lainnya kita bisa gunakan ya yang sama. Increment-nya kita akan tambahkan 1. Dan saya akan buat sebuah konstanta lagi untuk add to do. Nah, add to do-nya ini juga sama ya. Dan di bagian calculation-nya juga ini sama. Kita akan gunakan fragment. Ini kita bisa copy dari yang sebelumnya sebenarnya ya. Ini saya buat sebuah div. Kemudian saya buat heading 2 my to do. Kemudian di sini kita akan loop to do-nya. Kita returnkan, kemudian kita tambahkan add to do-nya di bawah. Kemudian kita tambahkan sebuah break line. Kita buat sebuah div lagi di sini. Kita akan ambil count dan calculation-nya. Oke, kita coba save. Ini kita panggil ke sini with memo. Nah, kita panggil ke sini. Kita save. Sekarang kita akan coba lihat calculation-nya. Ini memang berat. Kita coba yang tanpa ya. Kita klik. Wah, ini lambat sekali. Tuh. Ini lambat sekali ya. Nah, sekarang yang menggunakan memo. Kita klik, lihat dia lebih cepat ya. Walaupun kalau yang ini lebih lambat karena ini tidak menggunakan. Yang menggunakan memo ada yang add to do. Lihat bedanya. Yang ini lihat, kita nunggu dulu baru muncul, klik lagi nunggu dulu baru muncul. Sedangkan yang ini tuh, ini cepat sekali. Ya, itu ya contoh kita menggunakan use memo. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan React Custom Hook. Apa itu React Custom Hook? React Custom Hook adalah sebuah konsep di React yang memungkinkan kita untuk menggabungkan logika terkait dalam sebuah fungsi yang dapat digunakan kembali di berbagai komponen. Custom Hook biasanya digunakan untuk mengelola state, efek samping, atau use effect, atau logika lainnya yang dapat digunakan oleh komponen-komponen dalam aplikasi React. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba buat contoh sederhana. Silahkan teman-teman buat project React-nya dengan menggunakan Vite ya. Nah, saya akan membuat komponen baru di sini. Nah, sebelum kita buat komponen, saya akan jalankan dulu. Ctrl J. Saya jalankan yarn dev. Saya coba buka. Nah, ini basic hello world sudah kita buat ya. Kemudian saya akan buat komponen baru di sini.
Nah, di dalam komponen saya akan coba buat simple untuk customnya ya. Ini contoh yang simpelnya. Nah, di sini saya akan buat komponen RAFCE. Kemudian saya akan hapus. Nah, di sini kita buat dulu sebuah fungsi ya. Nah, ini bisa teman-teman pisah menjadi file yang berbeda ataupun file yang sama. Saya coba gunakan file yang sama di sini ya. Misalkan saya buat use counter. Ini customnya ya. Di sini saya buat parameter initial value. Nah, dan di dalamnya kita akan buat sebuah konstanta, misalkan ya count, kemudian set count. Nah, ini kita akan gunakan use state. Nah, kita ambil dari initial value. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk increment. Nah, increment ini kita akan set count plus 1. Kemudian kita akan buat decrementnya konstanta decrement. Ini kita akan kurangi 1. Dan kita akan returnkan sebuah objek. Kita count, increment, dan incrementnya kita returnkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan panggil ke dalam sebuah function ya. Di sini return kita buat dulu untuk memanggilnya. Kita buat sebuah konstanta count, increment, decrement kita ambil dari use counter. Defaultnya adalah 0. Dan returnnya ini kita buat di sini sebuah div aja. Kita buat sebuah paragraf count misalkan ya. Kita akan ambil dari count. Kemudian saya akan buat sebuah button untuk increment. Kemudian saya akan buat button untuk decrement. Kita save. Kemudian kita akan panggil ke sini. Saya akan sampel custom 1. Saya akan save. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Increment tambah 1 ini turun. Naik, turun. Nah, ini kita buat dengan cara custom ya. Nah, di sini kita buat karena ini contohnya jadi satu file, bisa saja kita buat di file yang lain, kemudian kita buat export import. Nah, ini caranya hampir sama ya. Jadi kita tinggal seperti ini. Mirip dengan use yang pernah kita gunakan dari bawaan React seperti ini. Nah, kita akan coba contoh custom lainnya. Buat misalkan custom 2 JSX ya. Nah, di sini kita buat lagi ya komponennya. Dan ini kita hapus. Kita coba buat sebuah function juga di sini const misalkan use path ya. Nah, use path ini akan kita gunakan untuk ngeload dari URL. Nah, seperti ini misalkan kita akan buat sebuah konstanta untuk data dan di sini set data. Kita akan gunakan use state. Nah, defaultnya adalah null. Kita akan gunakan di sini use effect. Nah, seperti ini. Kita akan fetch URL-nya, kemudian kita akan convert ke dalam JSON. Kemudian datanya kita akan set data dan perubahan ini tergantung dari URL. Nah, dan kita akan returnkan sebuah array data seperti ini ya.
Nah, untuk contohnya kita akan menggunakan JSON placeholder ya. Nah, teman-teman bisa buka di sini contohnya ini ya. JSON placeholder dia ada contoh yang bisa kita gunakan. Ini to do ya. Ini kita bisa pakai. Ini kalau misalkan kita lihat, ini JSON-nya sudah ada ya. Kita akan pakai ini untuk contoh. Nah, kita langsung bisa copy yang ini. Placeholder kita copy aja. Oke. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita akan gunakan di sini ya. Kita gunakan sebuah cons. Kemudian kita isi data. Karena tadi mengembalikan data ya. Nah, kita akan gunakan use patch. Kemudian kita panggil ke sini. Misalkan seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan gunakan di bagian return ini. Dan kita akan buat sebuah fragment. Oke, di sini kita akan buat. Pertama kita cek dulu datanya ada nggak. Kalau misalkan datanya ada, kita akan looping ya. Data, kemudian kita akan map. Kita akan buat menjadi sebuah item elemennya ya. Kita gunakan arrow misalkan seperti ini. Kita akan returnkan sebuah paragraf, item ID, kemudian title. Nah, kita save. Ini untuk datanya. Kita tinggal panggil ke sini. Saya akan buat sebuah garis. Kemudian saya akan panggil custom 2 ke sini. Saya akan save. Sekarang kita lihat. Nah, ini data yang tadi kita dapatkan dari sini ya. JSON placeholder. Ini contohnya. Dan kita memodifikasinya sendiri dengan membuat sebuah use patch ya. Nah, kemudian use patch-nya kita gunakan di sini. Ini teman-teman bisa simpan di dalam sebuah library sendiri ya. Misalkan util, nanti di dalamnya ada yang salah satunya ini. Ini bisa dipakai di berbagai tempat. Oke, untuk custom hook kurang lebih seperti itu contohnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.